Ya. Jadi di sini yang di highlight di sini apa? Kata apa yang penting di sini? Kata apa? Mind. Mind. Nah, mind ini ada di mana dan di dalam siapa dan di dalam siapa? Mind ini di dalam anak dan di dalam Bapa. Di dalam Roma. kamu dan ada Terdapat di dalam Bapa. di dalam Kristus. Nggak ada di dalam Bapa ini. Oh iya. Oh, Betul-betul. Ya, Nggak jadi ada di ada di dalam dalam kamu dan di dalam Bapa Kristus. dan Oh. mainnya ini milik Bapa begitu. Boleh? Iya, iya, iya. Kita ngerti semua? Iya, Iya. Nah, ngerti. habis dari itu kita mau cari tahu apa itu mind. Oke? Ayat mana Aca Sami? Ayat Isaiah 40:13 Mica dengan Roma 10:34. 11. 11. Oh, 11. Oh. Oke. Di 40:13 kita mau tanya Aca, apa sama dengan apa di sini? Di Mazmur Yesaya. Yesaya itu main sama yang spirit ya, Miss? Nggak ada di main di Yesaya 40:13 aja. Coba baca ayatnya apa sama dengan apa itu Mice tanyanya. Itu Oke, Kak Oma, ini yang di atas itu aku nggak ngerti ya, maksudnya kan yang itu kan yang di Filipi 2 ayat 5 itu yang ditulis bahasa Indonesia, main itu sama dengan Bapa. bukan di ini dalam mainnya Bapak. Mainnya Bapak Oma ini. Oh, ya, mainnya Main Bapa itu di dalam kamu. Kamu itu kita kita. ini. Iya, betul Oma. Oke, terima kasih, Ge. Ya, kalau nggak ngerti tanya ya Oma ya, mantap Oma. Iya, Ge. Thank Iya. you. Aca, apa sama dengan apa di sini? spirit sama dengan counselor, Miss. Iya, Boleh? betul. Spirit Spirit sama the dengan Lord counselor. sama dengan counselor. Boleh? Counselor. Karena ada Iya. kata or toh. Iya, Or itu atau kan, artinya sama pengertiannya. betul. Jadi Beda Spirit dengan of the Lord sama dengan gimana? beda dengan dan gitu ya. Kalau or itu sama gitu. Ya, sama Oh. kan? Mm-mm. Jadi Spirit of the Lord sama dengan counselor, betul? Iya. Nah, sekarang Emak Linda di 11:34 apa sama dengan apa? Main. Emak Linda. Belum dibuka, Ma. Main sama dengan spirit. Nggak ada, Ma. Di 11:34 coba baca dulu, Ma. Main. Ini konselor ya? Iya. Ada kata dia. sama yang kata atau toh? Betul. Iya. Jadi apa sama dengan apa? Main sama dengan konselor. Mind of the Lord sama dengan counselor. Gimana? Counselor itu kan penasehat toh? Betul. Sehat. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kalau ini ya, kesimpulan toh. Kesimpulannya, kalau Spirit of the Lord adalah counselor dan sama-sama counselor artinya apa sama dengan apa? Spirit of the Lord sama dengan Spirit sama dengan Spirit sama dengan mind. main. Jadi Mind of the Lord. Iya. kita semua Karena gini ya, Gidi, aku tapi nggak tahu ini aku juga pikir gini kan, spirit itu kan sama dengan juga kan mind sama dengan word ya. Kalau kita tapi sini nggak belajar wordnya ya, cuman aku pikir word itu memang
counselor kita, ya kan? Iya, Aku ke situ juga sih nyambungnya gitu. boleh. Tapi Akhirnya, nggak tapi sesuai alur ini ya. Boleh cuman jalan tapi nggak sesuai alur yang ini. betul, betul. Cuman aku ke situ, makanya oh iya counselor benar juga karena spirit sama dengan word juga gitu. Iya, Mm-mm. betul. Terima kasih Tante Esther. Nah, Yes, sama-sama. sekarang kita mau baca. Ini kan yang kita baca, ini kan yang awalnya kan? Nah, sekarang Iya. kita minta Tante Marce baca ini tapi diganti dengan pengertian baru. Oh, biarlah Spirit of the Lord di dalam kamu, di dalam Kristus. Betul. Ya, sama seperti di dalam Kristus. Bisa dapat semua? Iya, bisa. Sama kan? Dapat. Ini kan? Bisa. Jadi yang diganti ini tadinya mind, sekarang spirit toh? Iya. Spirit. Iya. Jadi roh. Nah, sekarang kita ganti lagi. Sekarang ingat nggak waktu kita belajar John 10:30, John 17 ayat 1 sampai 3. Ini semua menjelaskan Kristus adalah siapa? Anak Bapa. Son Bapa. The Son of God. Son of God. of God toh? Iya. Nah, sekarang kita baca Filipi 25 lagi. Oke? Tapi harus diganti dengan pengertian ya, ditambah pengertian dari John 10 dan 17. Boleh? Bisa ngerti? Ya. Nah, yang mau baca sekarang adalah Tante Nita. Tolong baca. Spiritnya Mm-mm. the Son of God. Ini spiritnya Bapak, Tante Nita. Spiritnya Bapa di dalam kamu Heeh. sama seperti di dalam the Son of God. Mantap. Gampang toh? Iya. Ya. Tinggal diganti the Son of God ini. Jadi istilahnya kita ini pas ngambil pengertian itu sesuai dengan ayat-ayat yang kita udah pelajari sebelumnya juga kan? Ya. Nah, ini dia. Ini yang tambahan baru. Boleh? Nah, Ya. bisa semua? Nah, lalu mari kita lihat sekarang kita mau baca Amos 3:3. Oke. Oke. Nah, di sini kalau kita apa, oke? Kita mau tanya sama Kak Maratur. Kalau kita apa? Untuk kita apa, kita harus apa berdasarkan ayat ini? Halo, Kak Maratur? Kayak putus ya? Oke, putus mungkin. Kalau gitu, yang mau minta adalah Mak Reni. Untuk kita apa, kita harus apa? Mak Reni, tolong baca. Tolong jawab. Apa, Gay? Ini tolong jawab pertanyaannya, Mak Reni. Untuk kita apa, kita harus apa? Heeh. Untuk kita berjalan bersama, harus setuju. Betul. Setuju semua? Iya, setuju. Iya, Ge. Ya kan? Harus setuju. Gimana? Iya. Dan orang yang setuju adalah orang yang apa? Satu main.
Betul, mind itu. mantap. Satu mind, betul? Atau Iya, one one mind. mind. Oke? Ya. Nah, sekarang kita baca John 10:30. I and my father are Are one, one. are one. One ini kan one mind kan? Iya, Iya. Artinya I and my father are agree. Setuju. Ya. Artinya Iya. apa? Artinya apa Tante Esther? Lanjut lagi. I and my father work together. Betul. Gimana? Gampang toh? Iya. Karena itu tadi, kalau misalnya orang yang one mind, orang yang setuju pasti jalan sama-sama. Jadi kalau Iya. John 10:30, I and my father walk together. Karena mereka one 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 mind. mind. Boleh? Iya. Nah, ya kan? Tapi bukan cuman ini kan, one mind-nya itu bukan antara father and I juga kan? Ya? Iya. Jadi yang one mind itu kalau berdasarkan Filipi 2 ayat 5 ada siapa aja? Ada father, anak, dan Petrus. Father, anak, dan you, betul nggak? Atau kamu ya. Kalau di sini kamu Atau atau kita kalau misalnya ambil cerita Petrus. Matius, ini Matius gitu. Iya. Petrus. ya, di Matius 16 Iya. kan? Iya. Iya. Nah, sekarang kita mau buktikan kalau tiga oknum di atas one mind, oke? Kalau Iya. one mind artinya punya apa yang sama? Rohnya sama atau Spiritnya mind-nya. sama. Yang sama. Karena apa sama dengan apa? Mind sama Spirit dengan sama dengan spirit. mind. Mantap. Bisa ngerti semua? Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya sama Kak Titin. Kak Titin, di mana aja yang membuktikan kalau mereka punya one mind atau roh yang sama, Kak Titin? Ayat-ayatnya. Ayatnya di Yesaya 13, Roma 11:34, Amos 3:3. Oh, bukan ya, Mas? Punya spirit yang Ada sama. yang ingat? Sami aja ingat ayatnya di mana? Amin. John 17 Mija. Betul. Bukan? 17 ayat 21 gitu. Bukan? Oh. John 20 ayat 22. Bukan? Oh, bukan ya. Matius 16:17 ya nih. Itu siapa yang ini? Matius siapa yang bilang? Petrus. Itu Petrus. Oh, Petrus. Tapi Bapak yang bilang. Nah, jadi kalau Petrus itu 16:16. Iya, 16:16. Iya. Nah, ini kan nih. Jadi kan yang satu Bapak toh? Father toh? Nah, Father ini bilang ini dia. Ya. Ini kan? Dan bisa juga di Matius 3 ayat 17. Iya. Ini siapa yang bilang ini? Bapak. Jadi Bapak bilang apa? Bapak bilang Kristus adalah Son of anaknya. Anak. Boleh? Ya. Lalu yang kedua Kristus toh? Iya. Terus bilang dia siapa? Son of God. Ayatnya di mana? Matius nih. John 7. John Di mana aja? 17. Aja di mana aja? 10:36 ini. Oh, 1 Korintus ya. Oh, Aja ya, 1 catatannya Korintus. aja di mana aja tadi siang? Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 kan? Bukan. Kalau John aja di mana aja? 10:6. John
baca, coba deh. 17 ayat 3. Oh, Gimana Aca? Yohanes 10 ayat 3 nih baca. 10:36. Boleh? Ini Iya. kan Kristus bilang toh, I Oh, am the Son of God, betul nggak? Oh, iya. Jadi Kristus bilang dia adalah Son of God. God. Sejauh ini one mind atau beda-beda? One One mind. mind. One mind. Nah, sekarang contoh Peter. Ya, Peter. Peter bilang di mana Peter bilang? Matius 17. Matius 16. Ayat 16 ayat 16. 16. Ya, Boleh? 16 ya. Dibilang apa? Peter bilang Kristus Kristus Son of God. adalah Son of God. the living God. Kan? God. Jadi kita lihat semuanya ini menunjukkan bahwa apa? Mereka punya Mind. Bapa, Anak, dan Peter. Ini one mind. Gimana? Bisa dapat? Iya. Iya. Mereka jawab yang sama. Kalau beda-beda yang misalnya Peter, oh dia cuman peranan, one mind nggak? Enggak lah. Gitu. Tidak. Dan dibilang kan, kalau kita baca di 16-17, Peter itu bilang begitu karena apa? Roh Bapa. Bapa yang Bapa. ada di dalam kamu, betul nggak? Iya. Iya. Ya, karena Bapa yang bilang dan berdiam di dalam kamu. Boleh? Oke, bisa semua? Main. Iya. Oke, sampai Bisa. situ sudah ini ya. Jadi waktu dibilang ya, saya dan Bapa adalah satu, ya, karena kita tahu itu karena apa? Karena yang dibilang sama atau beda? Sama. Ya. Dan Peter satu juga nggak dengan Bapa dan Anak? Satu. Kenapa? One mind. Karena rohnya sama. Kan, karena Spiritnya sama. Spiritnya. Yang mereka bilang sama. betul, karena yang dibilang sama. Bagaimana? Oh, iya. Ya, iya. boleh nggak? Ya. Dan karena yang dibilang sama, one mind atau rohnya? Sama. Sama. Karena mind sama dengan apa? Roh. Spirit. Spirit. Sampai sini ngerti Oma Eli? Mak Sil? Iya, Ge. Spirit. Ya, jadi Oma, apakah Peter Bapa dan Anak one mind atau enggak one mind? One mind. One mind. Buktinya apa? Mereka, Oma tahu itu one mind gimana? Karena apa yang dibilang sama. Betul, mantap banget Oma. Iya. Boleh ya? Iya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang John 17:21. John 17 ayat 21. Oke. Oke, dibilang begini. Biarlah mereka ini siapa? Murid-murid. Murid-murid pecah belah atau satu? Satu. Boleh? Oke. Sebagaimana, jadi dibilang di sini, ya. Dibilang di sini, thou Father, jadi Bapa di dalam Kristus, ya kan? Iya. Dan Kristus di dalam engkau. Bapa. Di dalam Bapa atau engkau. Ya kan? Iya. Lalu dibilang, jadi kalau ini semua Bapa dalam Kristus dalam Bapa satu atau enggak? Satu. Oke? Oke? Iya. Jadi artinya ya, Ya. untuk mereka satu, apa yang harus terjadi?
Untuk murid-murid satu, apa yang harus terjadi? Apa Jadi yang together. rohnya, Rohnya Rohnya sama. Kristus Bapa ada dan di dalam Anak murid-murid. Oh, Ya kan? Bapa anak satu. Iya, berada roh Bapa dan dalam Anak berada dalam murid-murid. mereka. Iya, mereka atau Jadi murid-murid. yang Iya. membuat jadi satu itu bukan usaha manusia, tapi apa? Rohnya. Rohnya, Rohnya spiritnya. Bapa dan Anak. Boleh? Iya, iya. Lalu dibilang Makanya kan Heeh. kan jadi kan suka dibilang ya nggak, mereka udah ini ya spiritnya sama ya bersatulah kan gitu Ya. ya. Kalau rohnya udah berbeda, jangan heran akan berpisah kan? Betul, iya. Betul semua Oh, ini ya. iya. Mereka satu, sebagaimana kita satu, sama nggak? Iya, Jadi even as we murid are one. satu, sama Iya. seperti Bapa dan Bapa dan Anak satu. dan Anak satu. Iya. Auto teksnya jadi Saturday. Iya. Boleh? Iya. Boleh. Dan ini semua karena apa? Satunya roh. Karena roh. Pokoknya kalau Karena baca roh. satu di Alkitab, oh ini pasti karena roh. Itu aja pelajaran hari ini. Boleh? Iya. Jadi ya. Ya, itu tadi yang mau ditekankan. Ya. Lalu di Iya. ini. Lalu biarlah mereka perfect in one. Kalau perfect in one karena apanya tadi? Rohnya Karena sama. Rohnya. rohnya. Nah, itu dia. Gampang kan? Jadi Iya. perfect in one yang bisa bersatu karena rohnya Bapa dan Anak ada di dalam orang yang bersatu. Bisa? Iya. Iya. Gitu ya. Yang Petrus tadi gantinya Petrus itu kita gitu ya, manusia ya. Murid-murid dan semua toh? Iya, murid-murid juga. Oleh karena itu, makanya ini kan doanya Tuhan Yesus toh di 17. Ya kan? Kalau yang buat satu itu roh, kira-kira Tuhan Yesus kasih buah apel? Enggak. 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 Makanya dia kasih apa? Holy Ghost. Terima Holy Ghost. Jadi untuk mereka jadi satu, diberikan Holy Ghost. Roh Kudus. Holy Ghost gimana? Iya. Aca ngerti, Aca? Ya. Karena untuk terjadi Filipi 2 ayat 5, ayat apa yang harus terjadi dulu? Harus terjadi dulu. Ayat 3. Kan. John 20. Untuk terjadi Filipi 2:5, apa yang harus terjadi dulu? Ayat apa yang harus terjadi dulu? John 20:22. John 20:22. Gimana? Iya. Karena kalau nggak dikasih Roh Kudus bisa one mind nggak? Let this mind be in you. Oh, betul. Iya, iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa kan? Dikasih roh. Kan. Mana Aca dapat Aca? Pentekoste ya. Bisa? Dan ini kan sebelum naik ke surga kan? Iya. Terjadinya sebelum Yesus naik ke surga. Belum naik ke surga toh? Nah, mari kita lihat hasilnya apa ketika diberikan Roh Kudus, betul? Iya. Jadi ini Waktu sebut Pentecost, mereka apa? One accord and in One one accord place. hasil apa? di tempat. Kalau baca one itu hasil apa Oma Eli, Mak Sil? Satu. Hasil kumpul. Hah? Rohnya yang hasil sama. apa? Roh. Boleh? Oma? Iya. Jadi ingat Iya. kalau satu itu karena roh, betul nggak? Iya. Dan Pentecost itu terjadinya setelah Yesus naik ke surga atau sebelum naik ke surga? Sebelum. Naik ke surga. Setelah naik ke surga. Setelah. Ya kan? 50 hari setelah naik ke kebangkitan kan?
Iya. Sebelum dia naik ke surga, Tuhan udah kasih apa? Roh Kudus. Dan hasilnya roh ini adalah one. Bagaimana? One. Ya, Oh, jadi jadi ini ya, Mas? Satu ya. Satu roh. dia dikasih Roh Kudus itu sebelum Yesus naik kan. Ya, Nah, pada waktu kisah 21 ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka jadi satu, betul. yaitu one accord, one place. Betul. Jadi ketika dia one accord, doa Tuhan Yesus di ayat mana terjawab? John berapa tadi doa Tuhan Yesus? Biarlah mereka jadi satu. Ayat berapa nih? John 17, 17 ayat 21. 21. Doanya 17, Tuhan 21. terjawab. Ini dia di sini. Boleh? Di John 21 terjawab. Boleh? Pas ya. Ya. 17-21 ya. Dan bukan hanya one aja, one mind aja, tetapi one place. Jadi nggak ada orang yang one mind, terus nggak mau sama-sama di satu tempat. Kalau ada orang yang nggak nyaman satu tempat dengan orang lain, itu buktinya dia nggak one mind dengan orang tersebut. Iya, Jadi betul. artinya antara dua orang tersebut dituntun atau dipenuhi sama roh yang berbeda. Bagaimana? Karena orang yang dipenuhi dengan roh yang benar akan suka untuk bersama di satu tempat dengan orang-orang yang punya roh Kristus juga. Gimana? Iya. Iya. Ya berbeda, aduh aku nggak suka ketemu Tante Esther lagi. Nah ya kan? Aku nggak Iya. suka senyum Tante Esther. Waduh itu roh siapa itu kira-kira? Iya, betul. Ya Kak Maratur. Itu yang di atas tadi waktu ACT apa? ACT 21. Kisah para Waktu rasul. Iya, sebelum itu kan Yesus kasih Roh Kudus. Ya, betul. Jadi yang waktu Pentekost apa yang dikasih umum? Apa? Putus-putus. Iya, putus-putus. Waktu Pentekost Ya. apa tadi Kak Maratur? Boleh ulang? Jadi yang waktu Pentekost itu apa yang dikasih kepada murid-murid, bukannya Roh Kudus? Nah, jadi waktu Pentekost itu adalah Roh Kudus yang mengempower untuk mengabarkan. Bagaimana? Jadi ada ya, jadi kan Roh Kudus itu kan bagaikan hujan. Jadi ada hujan yang cleansing, ada hujan yang empower. Waktu murid-murid sudah bersih semua dari semua kekotoran sehingga bisa one mind sama seperti Kristus, baru dicurahkan Roh Kudus di Pentekost, tapi itu bukan untuk cleansing lagi, tapi untuk kabarkan sekarang sehingga ribuan bertobat. Bagaimana? Jadi kira-kira mau buat orang bertobat itu sebenarnya mudah kalau kita udah cleansing dengan Roh Kudus sebelum di-empower kan? Iya. Jadi ya, jadi terbukti sekarang pertanyaan kita mau nggak di-cleansing supaya kita one mind satu sama lain. Dan untuk one mind satu sama lain sakit dagingnya karena ada bagian yang saya nggak cocok sama Tante Esther harus dikikis, betul nggak? Supaya cocok. Dan banyak orang yang nggak mau kayak gitu. Ini baru Ya, Kak. Ini baru aku tahu ini. Bisa ya, baru ngerti ya. Karena kan waktu X ini kan apakah mereka dan apakah waktu di Pentekost mereka baru saling maaf-maafan kalau ada salah paham mereka ngomong, apakah di Pentekost atau sebelum Pentekost? Sebelum Pentekost ini. Pentekost. Waktu di Pentekost memang cuman kabarkan dengan bahasa mereka tapi didengar orang-orang pakai bahasa daerah mereka kan? Iya. Iya. Boleh? Jadi yang paling penting sekarang kita cleansing, ya kan? Dari kekotoran supaya nanti mantap dipakai Tuhan ya. Boleh Kak Maratur? Iya Kak, makasih Kak. Ya, ini mau nanya Gedi, itu one accord itu one mind ya? Ya, one accord tuh kayak ya nggak akan ada istilahnya kayak nggak ada yang beda gitu loh. Jadi kalau apa yang Tante Esther pikirin, Gedi juga pikirin. Kayak contohnya, apakah
waktu Adam kasih nama hewan-hewan, ada nggak yang Tuhan Yesus nggak setuju? Bapak nggak setuju. Aduh, kenapa itu kucing yang kucing misalnya? Kenapa sih dikasih nama kucing? Aku nggak setuju. Nggak ada yang kayak gitu. Iya, iya. Ya, gitu. Ya, Tadi aku salah baca itu one record. Aku bilang pantas, aduh, nggak perhatiin tulisannya itu. Jadi artinya ya, kalau one mind itu kan walk together toh. Iya. Artinya yang walk orang-orang one mind kan? Orang-orang yang berjalan bersama-sama akan one place itu kata lainnya gather together, betul nggak? Iya. Ini kan one mind kan agree kan? Pasti dia walk Iya. together. Dan mereka akan di one place, akan gather together. Itu dia. Jadi untuk memang Tuhan bilang kan harus assembly. Karena tujuan assembly supaya tercapai one. Bagaimana? Iya, betul. Iya. Ya. Tapi ada sisi orang yang lain yang nggak mau jalan. Ini dia. Ya. Dari saat itu banyak murid-murid yang nggak berjalan lagi dengan dia. Artinya one mind dengan Kristus nggak? Ya. Enggak ini. Ada yang tidak walk bersama Kristus lagi. Ya, kalau nggak walk bersama Kristus, tidak one mind. Kalau mau pergi meninggalkan Kristus, one place nggak? Tidak. Tidak. Tidak gather. Together. Oke? Ya. Lalu dibilang di ayat 67, ya. Ditanyalah, kan banyak yang pergi kan? Ditanyalah ke murid. Kalian enggak pergi juga? Boleh? Iya. Iya. Boleh. Lalu Petrus lah yang jawab kan? Engkaulah, kemana kami mau pergi? Betul nggak Oma Eli? Kemana kami mau pergi? Iya. Engkau yang punya firman kehidupan kekal. Boleh? Ya. Jadi apakah tempat kita tuh gather together itu kan bukan karena ada Tante Yanti, ada Mak Sil, ada Oma Eli, enggak, karena firmannya kan? Iya. Nah, lalu bukan cuman itu, ya. Bukan cuman itu, orang yang gather together juga percaya bahwa Kristus adalah Son of God. Gimana? Son of God. Ya, yang tidak pergi percaya Kristus benar-benar anak Bapa. Gimana? Oh, tadi di ayat 66 itu mereka meninggalkan ya? Iya. Oh iya betul, mengundurkan Jadi diri. yang pergi percaya Kristus Son of God gak? Enggak. Enggak lah. Enggak. Dapat? Itu dia. Betul. Aca dapat itu Aca? Ya, bisa ya. Dan Tuhan bilang salah satu kamu adalah iblis kan? Pengkhianat. Yang pengkhianat itu. Ya, dan ini devil. Ya, dari 12 satu devil atau Judas toh? Iya. Nah, jadi cerita Judas tadi ini kan ya, jadi Judas ini sikapnya adalah mau apa? Mau kedudukan tinggi. Kristus. Oke? Atau ambisi. Iya. Jadi kita enggak boleh ambisi. Ya, jadi mau misalnya nih ya, aduh Aca pinter sekali ya, kita mau pinter kayak Aca, itu nggak boleh. Itu dari 12 apa ini maksudnya? Dari 12 yang dipilih ada salah satu 12 murid. Ya, yang ada satu mengkhianati ya. Nah, jadi setan ini mau apa? Kedudukan tertinggi. Jadi misalnya nggak apa-apa ya, misalnya setan itu kan mau sama kuasanya Kristus tapi nggak mau karakternya kan? Iya ya, betul. Kan? Itu ambisi. Jadi dia mau Yudas pun mau kekuasaannya Kristus tapi nggak mau karakternya Kristus. Bisa ngerti? Dan dia gini ya, karena dia bilang dia mau Yesus mau datang ke dunia ini untuk menjadi raja, kan mereka dikuasai Roma. Nah, dia lah salah satu mungkin apanya gitu,
Yesus jadi raja, dia jadi apa? Jadi orang Bagian tertingginya lah, ya kan? iya, itu. Dia mau, kan? Nah, Iya, tapi iya. ambisinya Yudas tidak bisa terpenuhi karena Tuhan Yesus selalu berkumpulnya Berteman, sama pelacur, orang orang buta. kusta, pelacur, orang sakit. Ya, jadi Iya. kuasanya Yesus dipakai untuk menolong orang-orang ini. Iya. Keinginannya Yudas, kuasanya dipakai buat apa? Kedudukan untuk Dengan dia. posisinya. Kuasa Tuhan Yesus dipakai untuk mengalahkan Roma, Wah, iya betul. Jadi, aduh. ya kan? Supaya Ah, ada kekuasaan untuk lakukan Roma. Boleh? Jadi Iya. Boleh. Tapi tujuannya Yesus datang ke dunia apakah untuk taklukan Roma? Enggak. Tidak. ya, Kan? Untuk taklukan Roma, betul nggak? Iya. Oma Eli bisa dapat, Oma? bukan Iya, Ge. Ya, tapi untuk taklukan apa, Oma? Tapi untuk taklukan Loh, Dosa. dosa. dosa, mengalahkan dosa kan, Oma? Karena kenapa kamu dijajah Roma? Karena kamu apa? Karena kamu apa? Berdosa. 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 Jadi buat apa mengalahkan Roma kalau kamu masih berdosa? Karena Romanya itu ada karena kamu berdosa. Jadi yang paling mantap dibereskan itu akar masalahnya dosa atau Roma? Dosanya. Iya betul. Ya Ngerti? ampun. Iya, iya. Ya. nona lupa Iya. Roma. Nah, oleh karena itu ceritanya Yudas buat rencana kan? Yudas buat rencana. Yudas mau paksa Tuhan Yesus untuk pakai kuasanya. Atau tunjukkan kuasanya untuk taklukkan Roma. Boleh? Iya. Ya. Jadi Tunjuk Yudas kuasanya. apa? Yudas apa? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Baal, ya kan? Iya. Sehingga Yesus diikat, dianiaya, ya kan? Diolok, ya kan? Iya. Iya. Ya kan? Ini semua kan? Keinginan Yudas, Yesus Nggak bisa tercapai. melepaskan keinginan Yudas waktu Yesus ini semua, Yesus ngapain? Yesus menggunakan kuasanya untuk apa? Melepaskan diri. Gimana? Iya. Karena kan ini kan kalau Yahudi kan church, dia pakai kuasa Roma kan untuk Iya. aniaya Yesus kan. Nah, Hmm. Yudas itu pingin Yesus tuh mengungkapkan ada kuasa di hadapan Roma gitu, mau tunjukin nih, guruku nih mantap. Nah, saya kayak gitu. Boleh? Boleh. Boleh jadi. Iya. Simpson ya kak, seperti cerita Simpson. Iya, melepaskan diri seperti Simpson waktu itu kan? Iya. Bisa? Tapi Iya. Tuhan Yesus sama sekali tidak menggunakan kuasanya. Kuasanya. Tetap nggak? Jadi memang Tuhan Yesus bisa mengekang diri nggak? Iya. Bisa. Ya? Diam. Jadi apakah rencana awalnya itu sepertinya kayak ini aja kan? Kayak waktu mengkhianatinya itu kayak bagian rencana, tujuan rencana yang ujungnya itu supaya nanti waktu Tuhan Yesus sudah tunjukkan kuasanya, Yesus berkuasa, dia kayak dapat kredit kan? Iya, ada kreditnya. Tapi rencana Yudas apa? Gagal. Gagal. Dan dia benar-benar apa? Mengkhianati Yesus. Yesus.
Jadi kayak awalnya tuh kayak dia ini aja kan, kayak rencana aja kan. Tapi waktu Iya. dia lihat, aduh gagal, aku ternyata benar-benar hianati Yesus. Disitulah dia punya apa rasa bersalahnya sampai dia mati gantung diri kan. Gitu ya. Padahal walaupun tanpa Yudas punya rencana, Yesus tetap akan mati nggak? Iya. Iya, Mati gantikan dosa kita semua kan? Gitu. betul. Iya. Jadi Iya. waktu ini semua ya, waktu ini semua Yudas waktu semua lagi gather together di Lord Supper kan? Yudas tinggalkan gather together gimana? Iya, Dan tidak ada betul. Di upper room. ada. Jadi bahaya nggak untuk tinggalkan gather together? Contohnya siapa? Yudas. Iya. Boleh? Karena apa? Boleh. Karena ada agenda sendiri yang mau dipenuhi dan semua agenda manusia akan gagal. Karena cuman rencananya Tuhan saja yang akan tercapai sesuai dengan kehendaknya. Jadi buat apa? Jadi bahaya nggak kalau kita punya rencana-rencana pribadi dan belajar lo dari Yudas, dia punya rencana gagal semua. Mendingan kita ikutin rencana dari Tuhan yang nggak pernah bisa gagal. Bisa? Bisa. Iya. Ya, jadi artinya kita semua di sini yang setan inginkan adalah untuk supaya kita enggak apa? Gather together. Gather together. Dan kalau enggak gather together, enggak bahas firman, bisa pernah jadi one enggak? Enggak. Dan yang setan, jadi setan datangnya dari macam bentuk. Yang satu dibikin terlalu sibuk kerja, yang satu dibikin nggak enakan sama orang, yang satu dibikin ada masalah ini, itu, apa semua. Sehingga ujungnya nggak gather together dan nggak pernah bisa one. Gimana? Iya. Jadi kita harus peka cara-cara setan di sekitar kita. Itu dia. Bisa aja nih misalnya ya, misalnya nih, Tante Nita ada baku salah dengan Tante Yanti. Ya? Tante Nita cerita sama Oma Eli. Terus Oma Eli yang dengar cerita ada baku salah dengan Tante Nita, rasa nggak suka juga Tante Nita. Aku juga nggak mau gather together. Bisa dapat? Ya kan? Bisa aja terpengaruh kan Oma Eli. Ingat sepertiga malaikat terpengaruh. Ya kan? Akhirnya keluar dari gather together surga. Gimana? Iya. Jadi artinya tadi diingatkan, hati-hati kalau dengar cerita-cerita orang. Jadi enggak usah dengar cerita-cerita orang. Iya, itu dia. Boleh? Karena kita bisa, walaupun kita mau nggak mau, kita udah terkena efeknya, dampaknya. Kalau kita nggak kuat prinsipnya, kita bisa goyang. Ujung-ujungnya, gara-gara dengar cerita orang, nggak usah gather together, kayaknya nggak apa-apa kok. Makanya tadi diingetin, kalau kita nggak ada yang baik mau dibilang, mau dikatakan, lebih baik nggak usah ngomong. Iya. Boleh? Iya. Ya, jadi harus ngomongnya apa? Firman Tuhan yang menguatkan, betul nggak? Nggak usah cerita orang punya kejelekan. Ya kan? Nggak perlu ya. Nggak perlu. Kalau perlu memang ada sesuatu kesalahannya orang, selesaikan sama orang yang salah itu supaya orang itu bisa perbaiki, betul nggak? Nggak usah cerita-cerita kesini kesini, karena itu namanya penabur benih. Ujungnya orang jadinya nggak suka sama satu sama lain. Kalau banyak benih percekcokan di dalam pikiran, bisa one mind nggak? Tidak. Nggak bisa. Nggak bisa one mind, nggak gather together, nggak ada Pentecost buat orang-orang seperti itu. Adanya seperti Yudas yang akan mengkhianati. Gimana? Iya. Jadi Kristus inginnya kita jadi satu. Setan inginnya kita tercerai. Kita berpisah. Jadi Kristus
inginkan kita bersatu, Bersatu, dan setan inginkan kita kita berpisah. tercerai-berai. Boleh? Tercerai-berai. Boleh, Oma? Iya, G. Contohnya di ayat. Di ayat ada contohnya. Bisa Contohnya. semua ya, saudara-saudara? Bisa. Iya. Iya, G, Bisa, G. bisa. Saya, Tante Yandi ya, dikuatkan ya. Iya, iya, terima kasih. Tadi aku Oma. juga ini Oma ini lagi. ya. Tante Esther, silakan. Iya, tadi kan dibilang Yesus, dia tadi coba turun gitu. Oh iya, iya. Nah, di sini kan Tuhan Yesus sama sekali dia tidak menggunakan kuasanya, iya kan? Karena kalau dia gunakan kuasanya ini, karena kan dia dalam kesesakan saat itu kan yang dia ini bisa saja dia lepaskan dengan menggunakan kuasanya kan? Nah, tapi dia di sini dia nggak menggunakan kuasa ilahinya. Kalau dia gunakan artinya dia untuk kepentingannya sendiri kan? Dia gunakan kuasanya tuh untuk kepentingan orang lain yang seperti tadi kan orang buta, Iya, pelacur. benar. Iya Kalau kan? untuk dirinya sendiri tidak. Tidak, Dia tidak ini kan. menggunakan kuasanya. Tapi dia gunakan, iya Tante Eli. Dia gunakan untuk menyembuhkan orang sakit, orang Iya. buta, pelacur, Iya, ya orang kan? lumpuh, iya. Iya. Nah, di sini juga aduh bagus banget. Rencana Yudas rencana Nggak Yudas pernah gagal. tercapai, nggak pernah tercapai. Tapi Yesus di sini kebalikannya, nggak pernah gagal ya. Aku juga. Betul. Kalau Jadi Kristus ibaratnya gini, walaupun rencananya Tuhan Yesus tuh lewat kematian, aniaya, olokan, tapi nggak pernah gagal rencananya. Iya itu, betul. Jadi makanya tadi tuh dibilang orang harus tahu prinsip, sehingga orang yang tahu prinsip, walaupun situasinya nanti berubah-ubah, ya kan, rumahnya kebakar anaknya mati, apa semuanya kayak Ayub kan, tapi prinsipnya dia tahu Tuhan nggak pernah berubah dan rencananya pasti jadi, itu dia. Betul. Bisa? Itu prinsip. Yes. Kak Marator tadi mau ngomong sesuatu? Kalau Kristus menggunakan kuasanya, rencana keselamatan kita gagal dong. Betul. Betul. Karena dia mau kalahkan Roma, bukan kalahkan dosa, betul gak? Iya. Begitu dia gunakan kuasanya, dia kalahkan Roma. Iya, nggak kalahkan dosa, betul nggak? Iya, Kak. Ya. Oke, bisa ya, Kak Maratur dan semua? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi, Bisa. kita contoh, ingat kan, setan inginkan kita tercerai-berai kan? Makanya, waktu selama berapa lama setan cerai-berai umat Tuhan? 1260. Ini dia. Scatter the power of holy people, ini dia. Oh iya, 3,5 masanya. Ya, jadi selama 1260 atau 3,5 times, toh? Setan ngapain? Scatter. Boleh? Boleh. Kita tahu kan Daniel Iya. 12:7 ini sama dengan Daniel 8:13. 13. Ya kan? Yang mana scatter ini bahasanya apa? Hostnya di Dan underfoot. Ya. Underfoot betrodden. Boleh Tante Nita ngerti itu? Ya, ya. Ya. Jadi ini scatter umat Tuhan kan? Iya. Atau host diinjak-injak, boleh? Iya. Bisa? Bukan host injak sanctuary, Tante Nita, Tante Reni. Oh iya. Host di sanctuary dan host diinjak-injak. Tapi kalau umat Tuhannya host kan, sanctuary apanya toh? Oke. Nah, kita tahu akhir dari 1260 ini adalah apa? Akhirnya. Ada namanya apa? akhirnya time of the end. Time Boleh? of the Daniel 12:4 toh? Iya. Ya kan? Buku ditutup sampai time of the end. Kalau misalnya 1260 akhir, jadi 1260 ini kan scatter toh?
Ya. Wah, Jadi akhir 1260 masih scatter nggak? Enggak. enggak Ya. lagi. Scatter. Betul? Jadi Iya. artinya Ya, time of the end ini adalah akhir dari Scatter. 1260. scatter. Oh, sekitar. Tercerai berainya umat Tuhan kan? Karena 1260 tercerai berai, kalau time of the end akhir 1260 artinya time of the end ini akhir dari mana? Dari apa? Scatter umat Tuhan. Scatternya umat Tuhan. Ngerti semua? Kenapa? Iya. Boleh? Artinya kalau tidak scatter lagi, artinya umat Tuhan diapain? Gather together. Gather Betul. together. Kalau tidak di scatter, artinya umat Tuhan Together. Together, gather. together. Ngerti? Yeah. Dan waktu Ya. umat Tuhan di gather, dibilang run to and fro. Gimana? Dan waktu run to and fro ini ada increase Increase of knowledge. Of of knowledge. knowledge. 12.4 toh? Iya. Ya. Jadi untuk saya increase of knowledge harus apa dong? Harus Gather gather. together. Together. Nggak Together. ada increase of knowledge-nya itu sendirian. Karena waktu increase of knowledge itu di masa umat Tuhan di gather, bukan sendiri-sendiri. Gimana? Dapat nggak? Iya. Mm-mm. Ya. Jadi kalau misalnya, oh saya mau belajar karena supaya bertambah-tambah, tapi saya belajar sendiri. Itu apakah sedang di-scatter sama setan sebenarnya? Ya kan? Sedang di-scatter kan? Karena orang yang mau increase of knowledge akan senang gather together sama umat Tuhan tuh bicara firman Tuhan. Ya. Iya. Boleh? Mak Sil, ngerti Mak Sil? Ya? Setuju. Sehingga waktu gather together ini, ya, saya dipersatukan dengan satu sama lain, satu dengan yang lain oleh Spirit. Boleh? Ya. Dan kita menyetujui doktrin yang increase of knowledge waktu kita gather together. Gimana? Iya. Ya? Iya. Oke. Halo. Ya. Apa yang run to end Run fro to and ini? fro. Kesana kemari. Kesana kemari. Dan run to and fro itu bukan kesana kemari apa? Kita tahu kan? Belajarnya Cari film. kita baca Yesaya, kita baca Matius, kita pindah ayat ini, gitu kan? Karena kan bukunya dibuka kan? Kalau dibuka sekarang udah bisa dibaca, tapi dibacanya bukan follow the Bible dari Kejadian sampai Wahyu toh? Tapi bacanya apa? Sedikit sini, sedikit situ, dibandingkan. Nah, itu. Yesaya 28. Iya, Yesaya 28, iya. Ayat demi ayat. Ya. Jadi apakah kita bisa lihat sekarang ini masa gathering toh? Iya. Sebelumnya apa lagi? Scatter. Dan nanti kalau sudah selesai gather akan ada scatter lagi kan, umat Tuhan mau di scatter juga. Tapi apa? Sudah Pentecost, sudah one mind semua. Jadi walaupun Aca di sana, Sami di sana, ya kan? Tante Esther di scatter di sana, sudah one mind semua. Ngomongnya sama. Enggak nanti misalnya Aca dibuang ke daerah pedalaman Sanger, ya kan? Ya kan? Bicara juga Kristus Son of God. Misalnya Sami dibuang ke Sorong. Sami juga ngomong Kristus Son of God. Nggak ada yang tiba-tiba ngomong peranan kali ya. Nah, nggak ada. Boleh? Makanya kita sekarang di sini apa? Samain doktrinnya. Samain pengertiannya. Nanti supaya keluar nggak ada yang bingung-bingung. Son of God atau bukan ya? Nah, boleh? Iya. Ya. Karena apa? Waktu sama-sama apa? Kita dipersatukan sama roh. Dan yang paling penting makanya jangan ada agenda pribadi, ambisi waktu kita gather together. Jadi Judas kan selalu gather together selama 3,5, tapi dia ada ambisi yang membuat dia nggak pernah benefit dari apa?
dari gather together-nya. Jadi kalau ada agenda pribadi bisa nggak dipersatukan? Tidak. Bisa. Jadi jangan bisa, ada Ge. agenda pribadi, jangan ada motif tersembunyi, jangan ada nggak suka, nggak ada simpen-simpen semua, jangan ada. Karena itulah yang membuat waktu gather together nggak bisa benefit kayak Yudas. Ujung-ujungnya apa? Nanti tinggalkan gather together-nya. Kalau ada agenda, ambisi, Jadi kita harus sombong. terbuka satu sama yang lain ya, Ge, ya. Ya, kalau Ya. ada yang nggak suka, Oma Eli nggak suka sama Gedi, ngomong sama Gedi, tadi Iya, kamu iya, punya kata-kata itu kayaknya terlalu kasar sama Oma. Nggak apa-apa iya, ngomong gitu. iya. Jangan nanti Oma Eli ngomong sama Tante Esther, itu Gedi Esther. tadi kasar banget ngomong sama aku. Waduh. Iya, Tante Betul. Esther harusnya ngafalin apa mengulang-ulang tentang Daniel ya kan? Oh ada host yang curi jadi ngomong, aduh jadi pikirannya waktu tidur, waktu makan, kok Gedi kasar ya? Kok Gedi kasar ya? Padahal Tante Esther nggak ada masalah kan sama Gedi. Iya, Nah itu dia. betul. Itu gara-gara apa? Cerita-cerita yang bukan firman Tuhan. Udah Iya. cerita nggak mau diselesaikan lagi, ya kan? Kita belakang-belakang. Oke, Iya. bisa? Oma penting banget tuh terbuka. Makanya ketemu itu supaya Tuhan apa? Tuhan mau supaya umat Tuhan ketemu kalau ada salah paham diperbaiki. Kayak di ruang atas kan? Mereka tanya, ada nggak lagi aku pernah nyakitin hati kamu? Mereka terbuka satu sama lain, mengakui kesalahan satu sama lain karena sudah dipenuhi roh. Ya, oke? Bisa saudara-saudara? Inilah kita punya review, biarlah kita dengan kita punya gather together ini kita mencapai doanya Kristus untuk menjadi satu. Itu aja tujuannya. Oke? Bisa? Iya, Ge. Terima kasih, Ge. Iya. Terima Oke. kasih, Gedi. Nah, semangat semuanya ya. Tante Marja, dapat Iya. Tante Marja? Halo, Ge. Ya. Malam, Ge. Halo Tante Dina, malam. Ada pertanyaan Ya, Tante Dina? malam. Maaf, Tante Dina terlambat. Oh iya, Tante Dina. Nanti next time jangan terlambat ya. Ge. Ya. Iya, Ge. Ya. Terima Oke. kasih, Ge. Ya, Ya, Kak seperti Maratul. biasa. Oh iya, nanti dikirim ya. Kurang lengkap aku kalau boleh sama rekamannya ya, Kak. Oke. Siap. Iya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa Iya, Ge. kita punya semangat belajar itu harus meningkat dari hari ke hari, betul? Karena kita akan menuju ke masa kekekalan yang mana kita akan setiap hari dengar firman Tuhan. Kalau kita bosan belajar firman Tuhan di sini, dengar firman Tuhan di sini, kira-kira kekekalan kebosanan nggak nanti? Iya, jadi kita untuk dengar firman Tuhan, untuk kumpul bersama-sama umat Tuhan yang suka firman Tuhan, itu adalah suatu kecintaan karena kita akan menghabiskan masa kekekalan dengan gather together satu sama lain dan nggak ada waktu gather together yang bicarain orang atau ngapa hal-hal yang lain ya kan? Kita semuanya firman Tuhan, oke? Bisa semua? Ya. Oke. Kalau gitu kita mau tutup dalam doa ya. Ada pertanyaan, Tante Yanti, boleh? Mak Ren, Kak Boleh, Titi. Ge. Terima kasih, Gedi. Puji Tuhan, Tante Yanti. Oke, kalau gitu mau pray ya.